Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Yang kali ini kita akan membahas tentang negasi dari pernyataan majmu'. Pernyataan majmu' yang akan kita bahas negasinya adalah disjungsi, di mana kita tahu bahwasanya disjungsi merupakan pernyataan majmu' yang di dalamnya menggunakan kata penghubung atau. Jadi kalau misalkan ada pernyataan P dan Q, kita hubungkan dengan menggunakan kata atau, maka kita tuliskan dengan bentuk seperti ini, P kemudian atau Q, di mana simbol dari atau itu adalah seperti huruf V yang kita baca P atau Q. Nah, kita akan menentukan negasi dari P atau Q. Nanti negasinya seperti apa? Baik, misalkan ada suatu pernyataan P adalah Budi suka makan buah-buahan. Kemudian Q pernyataannya adalah Budi suka makan sayuran. Maka kalau kita jadikan pernyataan majmu' dengan menggunakan kata penghubung atau P atau Q, maka akan menjadi Budi suka makan buah-buahan kemudian atau Budi suka makan sayuran, atau bisa kita mampatkan menjadi Budi suka makan buah-buahan atau sayuran. Nah, kita akan menentukan negasinya, negasi dari P atau Q. Nah, Budi suka makan buah-buahan atau sayuran, maka negasinya atau ingkarannya atau penyangkalannya di sini Budi suka makan buah-buahan atau sayur-sayuran. Jadi salah satunya atau kedua-duanya. Berarti negasinya Budi tidak suka makan itu kedua-duanya. Sehingga negasinya berarti Budi tidak suka makan buah-buahan dan Budi tidak suka makan sayuran. Sehingga negasi dari Budi suka makan buah-buahan atau sayuran itu adalah Budi tidak suka makan buah-buahan, kemudian dan Budi tidak suka makan sayuran, dan Budi tidak suka makan sayuran. Atau bisa dimampatkan Budi tidak suka makan buah-buahan dan sayuran. Nah, itu negasinya. Kalau kita perhatikan negasi dari P atau Q, P-nya adalah Budi suka makan buah-buahan. Karena Budi tidak suka makan buah-buahan berarti negasi P. Kemudian kata penghubungnya di sini berubah menjadi dan. Kemudian Q adalah Budi suka makan sayuran. Karena Budi tidak suka makan sayuran berarti ini adalah negasi Q. Sehingga negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, kenapa tidak negasi P atau negasi Q? Nah, kita bisa melihat dari tabel kebenarannya. Apakah benar negasi P dan negasi Q, atau yang benar adalah negasi P atau negasi Q? Kita bisa membuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, misalkan ada dua buah pernyataan P dan Q, maka dari dua pernyataan ini
kemungkinannya, nilai kebenarannya itu adalah pernyataan P benar, kemudian Q-nya juga benar. Atau P-nya benar, Q-nya salah, atau P-nya salah, Q-nya benar, atau P-nya salah, Q-nya juga salah. Sehingga kalau kita mau menentukan negasi P atau Q, kita cari terlebih dahulu P atau Q-nya. Sehingga benar atau benar, seperti kita ketahui, untuk disjungsi yang kita bahas adalah disjungsi yang inklusif, bukan yang eksklusif. Nah, suatu disjungsi inklusif itu akan bernilai benar jika keduanya benar atau salah satunya benar. Hanya bernilai salah ketika keduanya salah. Berarti benar atau benar ini menjadi benar. Benar atau salah adalah benar, salah atau benar adalah benar, kemudian salah dan salah ini yang bernilai salah. Berarti negasinya, negasi P atau Q itu negasi dari benar berarti salah. Negasi dari benar adalah salah, negasi benar adalah salah, negasi salah adalah benar. Nah, kita lihat sekarang apakah negasinya dari negasi P atau Q itu bernilai negasi P dan negasi Q ataukah negasi P atau negasi Q. Kita lihat sekarang yang negasi P dan negasi Q dulu kita cari. Berarti kita membutuhkan negasi P, negasi Q. Sehingga negasi P, kalau P-nya benar, maka negasinya bernilai salah. Kalau P-nya benar, salah. Kalau salah, benar. Kalau salah, benar. Sedangkan negasi Q-nya, kalau benar, maka negasinya adalah salah. Kalau salah adalah benar. Kalau benar menjadi salah, kemudian negasi dari salah itu adalah benar. Nah, sekarang kita cari negasi P dan negasi Q. Kita lihat negasi P dan negasi Q. Dan kata penghubungnya berarti konjungsi. Konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua-duanya bernilai benar. Sehingga kalau salah dan salah maka menjadi salah. Salah dan benar juga menjadi salah. Benar dan salah itu bernilai salah. Benar dan benar ini yang menjadi benar. Nah, kita lihat di sini ternyata negasi dari P atau Q hasil kebenarannya dengan negasi P dan negasi Q itu sama. Jadi salah benar, yang ini juga salah benar. Sehingga negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Sehingga kalau disuruh mencari negasi P atau Q, kita ubah menjadi negasi P dan negasi Q. Nah, kita coba kalau misalkan negasi P, kenapa tidak negasi P atau negasi Q? Kita cari negasi P atau negasi Q. Kata penghubungnya atau, berarti disjungsi yang bernilai benar jika keduanya benar atau salah satunya benar. Sehingga negasi P atau negasi Q salah atau salah itu adalah salah. Salah atau benar itu bernilai benar. Kemudian benar atau salah bernilai benar. Benar atau benar bernilai benar. Nah, ternyata tidak sama dengan yang kolom ini. Sehingga negasi P atau Q bukan negasi P atau negasi Q, tetapi negasi P dan negasi Q. Jadi terbukti bahwa negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya kita punya negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian negasi P atau Q yang baru saja kita dapatkan ternyata ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, kedua ini sering dikenal dengan hukum De Morgan. Ya, jadi hukum De Morgan. Jadi negasi P dan negasi Q, negasi P dan negasi Q itu sama dengan atau ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Sedangkan negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kalau kita balik tentu akan salah. Baik. Misalkan ada contoh seperti ini.
tentukan negasi dari pernyataan berikut. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Atau 5 adalah bilangan prima. Kita disuruh menentukan negasinya. Negasi P, ini P atau Q. Di mana negasi dari P atau Q, negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Sehingga negasi P-nya, karena P-nya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5, berarti negasi P-nya adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Kemudian dan, karena menggunakan kata penghubung dan, seperti yang kita hasilkan tadi, negasi Q, 5 adalah bilangan prima, berarti negasinya 5 bukan bilangan prima. Ya, jadi negasi dari 2 tambah 3 sama dengan 5 atau 5 adalah bilangan prima itu adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5 dan 5 bukan bilangan prima. Kemudian yang ke B, semua siswa berada di dalam kelas atau belajar. Ini dimanfaatkan semua siswa berada di dalam kelas atau semua siswa belajar. Nah, hati-hati di sini ada kuantor universal. Maka kuantor universal itu akan berubah menjadi kuantor eksistensial. Jadi kalau semua, maka negasinya itu menjadi ada atau menggunakan beberapa atau tidak semua. Sehingga P-nya adalah berada di dalam kelas, kemudian Q-nya adalah Q-nya adalah belajar. Sehingga negasi P atau Q, negasi dari semua adalah ada. Ini adalah P-nya, kemudian ini adalah Q-nya. Sehingga negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Karena ada kuantor universal di sini semua, maka berubah menjadi kuantor eksistensial, yakni menjadi ada atau beberapa. Sehingga ada negasi P, P-nya adalah berada di dalam kelas. Berarti siswa tidak berada di dalam kelas. Ada siswa tidak berada di dalam kelas atau berada tidak di dalam kelas. Di dalam kelas. Kemudian dan negasi Q. Negasi Q-nya adalah belajar, berarti dan ada siswa yang tidak belajar. Karena di sini Q-nya adalah belajar, berarti negasi Q-nya berarti tidak belajar. Sehingga negasi dari semua siswa berada di dalam kelas atau belajar, itu negasinya adalah ada siswa yang tidak belajar di dalam kelas dan ada siswa yang tidak berada di dalam kelas dan ada siswa yang tidak belajar. Atau bisa dimanfaatkan ada siswa tidak berada di dalam kelas dan tidak belajar. Kemudian misalkan ada soal yang seperti ini. Jika P pernyataan benar, Q adalah pernyataan salah, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Yang A, negasi dari P atau negasi Q. Nih, kalau kita tuliskan nilai kebenarannya, P-nya benar, Q-nya salah. Berarti kita tuliskan negasi dari benar atau negasi dari salah. Sehingga hasilnya adalah negasi dari benar atau negasi salah itu adalah benar. Negasi salah adalah benar, sehingga benar atau benar itu menjadi benar. Negasi dari benar itu bernilai salah. Kemudian yang kedua, negasi P, P-nya bernilai benar, atau saya tuliskan dulu negasi benar atau negasi salah. Negasi benar itu adalah salah, negasi salah adalah benar.
negasi dari salah atau benar ini merupakan disjungsi. Disjungsi itu akan bernilai benar jika keduanya benar atau salah satunya benar. Sehingga salah atau benar itu adalah benar. Negasi dari benar itu sama dengan salah. Jadi negasi dari benar adalah salah, kemudian negasi salah adalah benar. Salah atau benar merupakan disjungsi, maka bernilai benar. Kalau salah satunya atau keduanya benar, maka benar. Kemudian negasi dari benar adalah salah. Nah, itu contoh soal yang berkaitan dengan negasi disjungsi. Yang mudah-mudahan pembahasan kita tentang negasi disjungsi walaupun sedikit akan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.